Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Leonardo Taslim, seorang mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai balance scorecard. Adapun balance scorecard itu merupakan sebuah pengukuran kinerja. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai balance scorecard, kita harus lebih mengetahui mengenai pengukuran kinerja sebagai cikal bakal dari balance scorecard itu sendiri. Apa sih mengenai pengukuran kinerja? Yakni suatu proses untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Apakah selaras dengan pengukuran? Apakah selaras dengan prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja? Adapun prinsip yang dimaksud adalah konsisten dengan tujuan perusahaan, memiliki adaptasi pada kebutuhan, dapat mengukur aktivitas yang signifikan, mudah diaplikasikan, aksesibilitas dari atas ke bawah, biaya yang digunakan efektif, dan tersaji tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, acuan yang dipakai untuk mengukur kinerja suatu perusahaan juga harus berubah. Alat ukur kinerja tradisional yang memfokuskan pada pengukuran keuangan belum dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hadir yang dinamakan dengan balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu alat pengukuran kinerja perusahaan untuk mengukur secara keseluruhan, baik keuangan maupun non-keuangan. Definisi lebih lengkap dapat kita ambil melalui kata-kata dari balance scorecard itu sendiri. Scorecard artinya sebuah kartu kinerja untuk mengukur mengenai kinerja dari seorang pegawai untuk nantinya dibandingkan dengan performanya yang lalu sehingga dapat dievaluasi segala kekurangannya. Dan balance yang artinya seimbang artinya memiliki takaran yang seimbang dalam pengukuran kinerja itu sendiri. Adapun ciri khas dari balance scorecard adalah pengukuran kinerja yang memandang 4 perspektif, yakni aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal, dan yang terakhir, aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Proses balance scorecard yang pertama adalah menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Tentunya kita harus menentukan ukuran kinerja. Tentunya kita harus menjabarkan terlebih dahulu tujuan dan sasaran dari perusahaan kita agar kita dapat menentukan ukuran kinerja yang diperlukan agar mendapatkan strategi terbaik untuk menjadi perusahaan yang terbaik juga. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan tujuan agar karyawan dapat mengerti mengenai usaha perusahaan untuk mencapai keinginan konsumen dan stakeholders yang bergantung tentunya pada kinerja karyawan yang baik. Yang ketiga adalah merencanakan, menetapkan saran. Yang ketiga adalah merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Hal ini perlu dilakukan untuk mengintegrasikan rencana, keuangan, sumber daya, dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan dalam proses meraih tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Hal ini diperlukan untuk memberikan strategic learning dan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka dekat, dalam jangka pendek. Perspektif kinerja balance scorecard atau apa saja yang dilihat dalam balance scorecard, yakni ada 4. Yang pertama adalah faktor keuangan atau perspektif keuangan, di mana pengukuran ini berdasar pada finansial dari perusahaan sejak masa pertumbuhan, dilanjut dengan masa bertahan, dan diakhiri dengan masa menuai atau memberikan benefit kepada stakeholder. Selanjutnya adalah perspektif pelanggan,
di mana hal ini berfokus kepada peningkatan kinerja produk, inovasi dan teknologi dengan memahami selera pasar serta riset pasar. Adapun dua pengukuran yang perlu diperhatikan dalam perspektif pelanggan adalah core measurement group dan value proposition. Kemudian selanjutnya adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, di mana perspektif ini berfokus pada kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan manfaat bisnis serta profesionalitas dan etos kerja. Dan yang terakhir adalah perspektif proses bisnis internal, di mana dilakukan pengukuran dari proses inovasi, operasi, serta pelayanan purna jual atau after sales. Dari semua narasi yang telah saya sampaikan, tentunya ada banyak sekali keuntungan dari sebuah perusahaan menerapkan balance scorecard kepada aktivitasnya. Namun, apabila saya bisa singkat menjadi 4 kata, maka keuntungan dari balance scorecard adalah komprehensif, coherent, seimbang, serta terukur. Namun dari segala kelebihan yang dimiliki oleh balance scorecard, namun dari banyaknya keuntungan dan yang terakhir, saya memberikan contoh balance scorecard yang biasa digunakan pada perusahaan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.